Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan tafsir Al-Fatihah dari kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karangan Imam Nasiruddin Al-Baydawi, atau yang biasa kita kenal dengan tafsir Al-Baydawi. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang bismi, ya, dengan nama. Baru ini sudah pertemuan berapa kita? Yang keempat ini, ya. Malam ini kita akan selesaikan tafsir tentang nama sampai dengan tuntas insya Allah. Namun karena ini saling berkesinambungan pembahasannya, jadi kita ulang sedikit pembahasan sebelumnya. Jadi boleh dilihat catatan yang sudah ada. Kalau bagi yang sudah mencatat boleh dilihat catatannya. Saya ulang secara singkat saja terkait dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sudah kita bicarakan. Satu hal yang harus diketahui bahwa surah Al-Fatihah merupakan surah yang di dalam Al-Quran merupakan surah yang pertama yang terdapat pada juz pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surahnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi memang para ulama berbeda pendapat, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah ataukah bukan. Ada yang berpendapat ini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ada juga yang berpendapat bahwa ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah sebagaimana pendapatnya Imam Malik, dan mereka menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surah An-Naml ayat 30 ketika Allah berfirman wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, perbedaan pendapat ini nanti di dalam hukum fikih mempunyai perbedaan pengamalan. Di dalam mazhab Syafi'i dia wajibkan untuk membaca bismillah, kalau tidak dianggap sah sholatnya. Berbeda dengan mazhab Maliki, maka tidak disunnahkan karena tidak diwajibkan untuk mengucapkan bismillah karena itu bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga mereka langsung membaca alhamdulillah. Namun demikian mereka bersepakat bahwa Al-Fatihah merupakan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksud dibaca berulang-ulang di dalam salat. Sedangkan Imam Syafi'i ketika menyebutkan bismillah sebagai salah satu ayat dari surah Al-Fatihah meletakkan ayat tersebut sebagai ayat yang pertama, dan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebagai ayat yang ketujuh. Sedangkan Imam Malik memecah ayat ketujuh tadi menjadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat, sehingga ayatnya juga jumlahnya menjadi 7. Makanya disebut as-sab'ul mathani. Nah itu. Tapi saya sarankan kalau di sini dibaca, membaca bismillah, karena kebanyakan di sini tidak ada imam dari mazhab Maliki di Indonesia. Jadi kalau kita amalkan nanti kacau makmumnya jadi kacau. Nah, nanti kita tabrakan dengan orang sehingga menimbulkan fitnah. Nah, cuma kenapa diceritakan begini supaya kita punya wawasan. Tiba-tiba teman-teman punya rezeki banyak Allah berikan, berangkat ke Maroko, di sana tak ada baca bismillah. Begitu sudah Al-Fatihah langsung alhamdulillahi rabbil alamin, enggak ada bismillah. Karena di sana mazhabnya adalah mazhab Maliki. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Baik. Selain disebut dengan nama surah Al-Fatihah yang berarti surah pembuka, disebut juga dengan Ummul Kitab atau juga disebut dengan Ummul Quran, induk kitab atau induk Al-Quran. Kenapa disebut induk? Salah satu yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi di dalam kitabnya ini, karena Al-Quranul Karim itu mengandung 3 tema utama. Al-Quran secara keseluruhan itu mengandung 3 tema utama. Nah, 3 tema utama ini semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah.
Nah, kalau seperti itu berarti keseluruhan Al-Quran yang sampai dengan 114 surah itu, 30 juz itu ada di dalam surah Al-Fatihah yang hanya 7 ayat. Makanya dia disebut sebagai induk kitab. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi? Kalau kita membaca Al-Quran, pertama yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah bentuk pujian terhadap Allah. Terkait dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahatinggian Allah, kan begitu kan? Semua pembicaraan tentang pujian. Adakah di dalam surah Al-Fatihah? Tentu ada. Kita baca dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan ayat Maliki Yaumiddin, itu semuanya menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian, unsur yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, Al-Quran secara keseluruhan itu merupakan ajakan untuk beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Seluruh keseluruhan itu kan begitu semua. Pengharaman terhadap babi, pengharaman terhadap minuman keras, pengharaman terhadap yang lain-lain yang tidak dibolehkan dalam Al-Quran itu semuanya menjelaskan bahwa peribadatan itu baru tercapai jika kita ikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kita temukan di dalam surah Al-Fatihah pada ayat kelima dan keenam, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yang tidak bengkok, sesuai dengan perintah Allah, dan kemudian tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ketemu maknanya di situ. Yang ketiga, Al-Quran berbicara terkait dengan janji kebahagiaan dan janji ancaman. Janji kebahagiaan yaitu surga, janji ancaman itu berupa neraka. Janji ancaman itu berupa neraka. Maka Allah sampaikan di ayat ke-7 ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau timpakan kemarahan atas mereka, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Karena orang yang ditimpakan kenikmatan oleh Allah mesti dalam surga, sedangkan orang yang ditimpakan kemarahan dan sesat itu mesti di neraka. Maka tercapailah hukum al-wa'du wal-wa'id di dalam surah Al-Fatihah. Tiga unsur yang ini, poin ini, semuanya dari kita baca dari surat Al-Baqarah sampai dengan surah An-Nas semua kita dapat. Tapi seluruhan ini ada hanya dalam satu surat yang bernama Al-Fatihah. Itu sebabnya, salah satu alasannya kenapa surah Al-Fatihah disebut Ummul Kitab dan Ummul Quran. Selain itu juga disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat diulang-ulang? Karena dibaca di dalam surah Al-Fatihah terus-menerus, di dalam salat terus-menerus. 17 rakaat dalam sehari semalam. Itu pun kalau kita nggak nambah dengan yang sunnah. Kalau nambah yang sunnah bisa lebih kan? Nah, jadi disebutlah 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya dibaca terus-menerus setiap hari oleh setiap muslim, karena itu ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah terkait dengan perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan apakah fungsi pada huruf ba saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan huruf ba tersebut. Nah, ada yang mengatakan huruf ba itu fungsinya lil musahabah. Nah, musahabah itu menunjukkan makna bahwa ba itu diharapkan dengan membaca bismillah kita mendapatkan barokah. Ada juga yang menyebutkan fungsi ba di situ lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Jadi membaca bismillah dengan makna lil isti'anah diharapkan kita mendapat pertolongan Allah dalam bahasa yang sederhana. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka diharapkan kita mendapat barokah, mendapatkan pertolongan Allah dari sejak awal kita melakukan suatu perkataan, melakukan suatu perbuatan, dan juga mengucapkan suatu perkataan sampai dengan berakhirnya perbuatan tersebut ataupun berakhirnya suatu perkataan. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi huruf ba. Nah, itu secara umum ya, secara umum makna dari huruf ba. Tapi ada yang menarik begini, ada para ulama di dalam penafsiran Al-Quran itu ada sebuah tafsir yang namanya tafsir al-isyari. At-tafsir al-isyari, tafsir isyarat.
tafsir isyarat ini banyak dipakai oleh ulama-ulama tasawuf untuk mencari isyarat apa yang terkandung di dalam ayat. Maka mereka mengatakan begini, kalau Al-Quran secara keseluruhan itu kembali kepada Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu secara keseluruhan dan 7 ayat kembali pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kembali kepada huruf Dal. Nah, itu kenapa fungsinya menjadi penting. Ada tambahan dari ulama tasawuf. Tambahannya adalah semuanya itu kemudian kembali pada titik huruf ba. Nah, kenapa titik huruf ba? Karena setiap kita melukiskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu, baik secara imajinatif ataupun nyata, mesti mulai dari satu titik. Ya kan? Kita tulis, kita gambar orang, mesti mulai dari satu titik. Kita tulis satu kalimat, mesti mulai dari satu titik. Apapun yang kita gambarkan, baik secara imajinatif yang ada dalam pikiran kita atau nyata dalam bentuk tulisan, itu semuanya dimulai dari angka satu titik. Kalau bahasa orang desain itu pixel, dot itu ya. Pixel bahasanya, bahasa mereka itu pixel. Jadi pixel itu kalau kita besarkan, ya itu adalah kumpulan titik-titik. Setiap gambar, misal teman-teman kalau main Adobe Photoshop misalkan, nah ini kenapa tiba-tiba jadi tafsir Adobe Photoshop ya? Udah tafsir Fatihah tadi ya. Nah kalau kita buka Adobe Photoshop, kita besarkan gambarnya. Misalkan hasil dari edit Photoshop, kita masukkan ambil salah satu aplikasi di laptop itu misalkan Paint. Nah, pakai Paint besarkan. Ketika sudah dibesarkan sekali gambarnya, itu nanti kelihatan titik-titik. Dot-dot. Nah, kumpulan titik-titik itu disebut bahasanya pixel ya, kalau di dalam bahasa desain ya. Bahasa. Allah alam, kalau benar salah nanti saya diingatkan. Nah, nanti dikritik pula para desainer, ini salah menafsirkan Adobe Photoshop kan gitu. Nah, tapi setahu saya begitu. Tapi begini, tafsir isyari yang seperti itu dia dipakai oleh umumnya para ahli mufassirin. Para ahli tafsir tidak menggunakan itu. Kenapa tidak menggunakan itu? Karena itu isyarat yang timbul dari pemahaman seseorang, tidak berdasarkan nas secara langsung. Tidak berdasarkan hadis ataupun ayat secara langsung, karena itu. Nah, tafsir isyari itu ada yang benar juga, nanti ada juga yang salah. Nah, tergantung bagaimana orang memahaminya. Kemudian oleh para ulama dilihat apakah ini sesuai ataukah tidak. Kalau yang tadi kan tidak ada celah untuk dikatakan salah kan. Nah, tetapi memang para ahli tafsir seperti Imam Al-Bagawi tidak menjelaskan hal seperti itu. Nah, tapi memang nanti banyak kita temukan cerita-cerita itu oleh kalangan ulama tasawuf, jadi tidak bisa disalahkan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita melihat kenapa di dalam Al-Quran, dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim digunakan kata nama, ya kan? Kenapa tidak langsung ke Allahnya, billah misalkan? Kenapa harus Bismillah? Kenapa enggak dengan Allah? Kenapa harus dengan nama Allah? Kenapa harus pakai nama? Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas sedikit. Pertama kita bahas dulu dari sisi bahasa. Apa itu nama? Nah, secara umum nama itu mempunyai dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Bagawi itu pendapat dari orang-orang kaum Basrah. Kaum Basrah mengatakan nama kata ismun itu berasal dari kata sumungun. Nah, sumungun yang artinya tinggi. Nah, sumuwun itu kata ilahnya, huruf ilahnya huruf sakit. Huruf sakit itu kan ada 3 dalam bahasa Arab. Alif, waw, dan ya. Sumuwun kan waw itu di akhir, huruf sakitnya di akhir. Nah, itu menurut versi ulama-ulama Basrah. Kata ulama-ulama Kufah, kata nama itu berasal dari kata simah, yang berarti tanda. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan dari perspektif ulama Basrah, nama itu menunjukkan ketinggian kedudukan kita. Makanya saya katakan kemarin, bahasa apalah arti sebuah nama itu dalam Islam tidak boleh digunakan. Bertentangan dengan fakta kedudukan nama itu dipahami dari sisi bahasa Arab dan dipahami dari sisi penafsiran Al-Quran itu sendiri. Sehingga tidak boleh kita mengatakan apalah arti sebuah nama. Justru nama itu sangat berarti. Nah, malam ini kita akan buktikan lebih lanjut apakah nama itu berarti atau tidak. Nah, itu malam ini akan kita buktikan. Sehingga kemudian kalau kita melihat dari konsep yang dikembangkan dari sisi bahasa oleh ulama-ulama Basrah, maka kita paham nama itu menunjukkan pada kedudukan ketinggian atau derajat yang tinggi bagi orang yang diberi nama.
Maka bayangkan kalau misalkan nama kita tidak punya arti atau artinya tidak bagus. Bagaimana mungkin kemudian nama yang seharusnya membuat kita menjadi tinggi, lalu tiba-tiba punya arti yang tidak bagus? Kan itu jadi masalah. Ada semacam tabrakan yang sangat luar biasa. Nah, dari sisi ulama Kufah, mereka mengatakan nama itu artinya tanda. Jadi ketika saya katakan mako misalkan, nah itu saya ketika katakan mako itu jadi trademarknya dia. Jadi ketika saya mako, saya tidak akan menuju lagi ke orang lain. Saya tidak akan melihat Mardi, saya tidak akan melihat siapapun. Pasti saya lihat mako. Karena itu menjadi tanda buat dirinya. Nah, kecuali misalkan nanti di dalam ruangan itu ada orang namanya Muhammad. Ada 5 namanya Muhammad. Bisa saja saya lihat 5-5-nya. Karena namanya sama. Jadi itu tanda bagi kelima mereka. Jadi itu dalam perspektif ulama Kufah. Tetapi ini pendapat yang oleh Imam Al-Baydawi dianggap lemah. Nah, beliau lebih memilih Basrah. Kenapa? Karena kata simah itu huruf sakitnya ada di awal, wasamun. Nah, kalau dibuang huruf wawunya diganti dengan alif itu tidak lazim dilakukan. Dengan mensukunkan huruf sin. Nah, tapi yang paling lazim dilakukan membuang huruf sakit yang di akhir, yaitu sumuwun tadi, lalu tinggal sin dan mim, sinnya disukunkan baru ditambah alif jadi ismun. Nah, makanya orang bertanya, ma ismuka, kan itu kan, siapa namamu? Nah, kalau kita bertanya nama orang ini dari sisi perspektif mana ya? Kita tanya, ma ismuka, siapa namamu, tahu nggak artinya apa? Apa yang menunjukkan ketinggianmu? Lalu kita jawab, nama saya Malaikat Israel. Kan nggak cocok banget kan? Ya kan, Malaikat Israel kan tuh, sudah ada trademarknya sendiri kan, bukan kita. Kita kan nggak bisa cabut nyawa kan? Jadi kan nggak mungkin. Kalau kita katakan Muhammad, wah, orang dengar subhanallah. Karena pertanyaannya katakan siapa namamu? Pertanyaannya artinya apa tanda yang membuat engkau itu tinggi sehingga aku bisa memanggilmu? Oh, aku namanya Muhammad, yang berarti orang yang terpuji. Lalu pertanyaan itu jadi sinkron dengan jawaban. So, bayangkan kalau pertanyaannya apa yang menunjukkan ketinggianmu, yang kemudian itu digunakan untuk memanggilmu, lalu kita jawab jahil, nama jahil misalkan, bodoh. Di mana letak tingginya bodoh? Nah, kan jadi tidak sinkron jawaban dan pertanyaan. Maka kasih nama anak itu baik-baik. Nah, pernah saya katakan minggu kemarin, kalau mungkin nama kita saat ini belum bagus karena orang tua kita belum ada ilmunya dulu, jangan kita ulangi. Anak kita jangan kasih nama juga seperti orang tua kita memberi nama kita, jangan diulangi. Jadi karena kita udah ngaji, jadi harus naik level. Nama anak kita, siapa nama anak kita? Apa kemarin? Kevin. Atau nama anaknya Mayari. Kenapa Mayari? Pengennya lahir di bulan Mei, tapi lahirnya di Januari. Mayari jadi kasih nama. Jadi kan maknanya jadi nggak jelas kan? Jadi jangan kasih nama anak yang macam-macam. Kasih nama anak yang bagus. Cari nama yang bagus. Di antara nama yang bagus kayak Muhammad, Ahmad, Mahmud. Dulu mama kita dulu, nenek-nenek kita dulu tuh suka nama-nama yang saat itu masih dianggap nama yang ngartis. Nama yang ngartis. Zainab, Fatimah, Aisyah. Sekarang dianggap nama kolot. Siapa namanya? Fatimah. Allah mah Fatimah tinggal di Jakarta dianggap kolot. Subhanallah. Padahal itu bagus namanya. Aisyah bagus namanya. Khadijah bagus. Sekarang siapa namanya? Isabella. Waduh, hancur mati kita. Jadi itu jadi pelajaran penting ketika kita belajar bab ini. Siapapun nanti yang Allah karuniakan anak, sudah menikah segala macam, ini jadikan ilmu ini sebagai pedoman. Jadi kalau kita belum diberikan nama oleh orang tua kita yang bagus, tidak perlu bersedih hati, karena mungkin orang tua kita dulu belum ngaji sampai bab ini. Sekarang kita udah ngaji, maka anak-anak kita tidak boleh lagi mengalami hal yang sama dengan kita. Harus ada perubahan. Kita naik level sekarang. Nah, seperti itu. Allahu a'lamu bishawab. Baik. Nah, itu dari sisi bahasa. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan nama itu sendiri dari sisi perspektif ilmu akidah. Supaya kita paham apa itu. Kalau kemarin dari sisi bahasa, pendekatan bahasa. Sekarang pendekatannya ilmu akidah atau biasa juga dikenal dengan istilah ilmu kalam. Ya.
Nah, al-ismu, al-ismu. Nama itu, jika disebut nama, itu biasanya berhubungan dengan 3 hal. Nah, hubungan 3 hal ini dimaksudkan jika ada pertanyaan begini. Ketika kamu menyebut nama, apa yang kamu inginkan dari nama itu? Apa yang diinginkan dari kata nama itu? Apa? Jika diinginkan lafaz in urida bihil lafdu, nah ini poinnya di sini, lafaz. Yang kedua, in urida, nanti saya jelaskan. Bihi nah ini basah pula. Zatul musamma. Yang ketiga, in urida bihi as-sifah. Nah, coba perhatikan. Ketika disebut kata nama, al-ismu, nama. Itu kan artinya nama. Maka ada 3 yang terkandung di dalam kata nama. Pertama, ucapan nama itu sendiri. Ya, ucapan nama ini sendiri nih. Dia kan, nama ini kan kata yang ada bahasanya, kata ya. Salah satu kata dari berbagai macam kata atau mufradat atau kosakata yang ada yang diucapkan oleh manusia, betul? Iya kan? Nama. Betul tidak? Nah, itu menunjukkan pada bagian yang pertama. Kepada ucapan, lafaz. Tapi ada yang diinginkan ketika disebut nama, diinginkan kepada orang yang diberi nama. Diinginkan kepada orang yang diberi nama. Nah, itu menjadi nomor 2. Yang ketiga, sifat yang melekat dengan orang yang punya nama tersebut. Nah, 3. Jadi ada 3 hal ketika kita sebut nama itu bisa muncul. 1, lafaz itu sendiri. Yang kedua, orang yang diberi nama. Yang ketiga, sifat yang melekat dengan orang yang diberi nama. Saya jelaskan sedikit-sedikit. Kita ambil nomor pertama dulu, lafaz. Nama saya Amna. Ya? Pertanyaannya, Amna itu manusia bukan? Iya. Bukan. Yang manusia itu saya. Nama kata bukan manusia nama. Iya kan? Nama kata benda. Bukan manusia nama itu. Kalau itu yang diinginkan, berarti nama bukan orang. Nama bukan orang. Betul tidak? Nah, itu yang dimaksud nomor pertama. Jadi ketika orang mengatakan nama saya, itu bukan nama saya yang jadi orang. Yang jadi orang itu adalah saya. Bukan nama saya. Bisa dibedakan? Bisa, mudah ya bedakan ya. Itu yang diinginkan. Ini yang paling banyak digunakan di dalam bahasa. Termasuk dalam ilmu akidah nanti. Termasuk kita baca bismillah itu. Kan nanti ada pertanyaan, kenapa nggak pakai billah, harus pakai bismillah itu. Nama Allah bukanlah zat Allah. Sebagaimana sifat Allah bukan zat Allah. Bisa paham ya? Paham ya? Contoh, Assalam, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah, zat Allah atau bukan? Nama Allah, bukan zat Allah. Jadi jangan nanti dibilang Ar-Rahman itu adalah zat Allah. Bukan, dari mana kamu tahu itu zat Allah? Sedangkan Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang kemudian diperintahkan kita untuk berdoa dengannya. Allah tidak mengatakan itu adalah zatnya. Kalau nama itu jadi zat, berarti Allah ada 99 orang, 99 Tuhan. Karena nama ada 99. Itu bisa jadi murtad. Bisa jadi murtad. Ketemu tuh logika sederhananya.
disebut nama Amna itu bukan manusia, tapi Amna adalah nama dari seorang manusia. Mudah pahaminya? Mudah pahaminya? Itu yang paling banyak digunakan di dalam Al-Quran. Ini yang paling banyak. Yang nomor 2 ini tidak banyak digunakan. Walaupun ada tapi tidak banyak digunakan. Ketika disebut nama itu menunjukkan kepada orang yang punya nama tersebut. Ketika disebut Amna, inilah orangnya langsung ditunjuk. Tanpa dibedakan apakah nama itu kata benda, Amna itu adalah manusia, tanpa membedakan itu. Kalau disebut Mako, itu langsung tunjuk orangnya. Itu kan yang biasa terjadi dalam pergaulan kita hari-hari dengan teman kan begitu. Dalam keilmuan Islam ini paling sedikit digunakan. Kenapa? Karena hakikatnya nama bukan orang. Ketemu kan? Jadi selama ini yang kita pahami nama adalah salah atau benar. Dalam banyak kasus ternyata tidak sesuai. Nah, itu dia. Karena kalau kita bawa kepada pembelajaran Asmaul Husna, nama Allah ada 99. Kalau nama Allah itu adalah zat Allah, berarti zat Allah ada 99 zat. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Namanya 99, zatnya satu. Itu tauhid namanya. Kalau kita katakan nama Allah yang 99 itu adalah Allah itu sendiri, zat Allah sendiri, berarti Allah ada 99, batalah qul huwallahu ahad. Kita jadi murtad. Mudah memahaminya. Makanya kata Imam Al-Banawi nanti ketika kita baca, yang nomor pertama ini yang paling banyak digunakan. Sudah. Yang ketiga, nama ketika diucapkan menunjuk kepada sifat yang melekat kepada orang yang diberi nama. Allah namanya ada 99. Ambil salah satunya misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini berasal dari kata rahmah, kasih sayang, biasanya kita artikan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab artinya riqqatul qalbi, lembutnya hati. Itu dari sisi bahasanya. Lalu Allah menyebutkan salah satu namaku adalah Ar-Rahman, bahwa aku mempunyai kasih sayang. Ketika kita sebut Ar-Rahman, yang terbayang oleh kita zat Allah apa sifatnya? Kita menyebut Allah, ya Razak urzuqni, wahai yang memberi rezeki, Allah yang maha memberi rezeki, berilah rezekiku. Razak itu nama Allah kan? Yang terbayang kepada kita nama apa sifat? Sifat kan? Karena kita menggunakan itu supaya Allah ngasih rezeki ke kita berdasarkan sifatnya. Benar tidak? Maka ada juga penyebutan nama itu berhubungan dengan sifat. Inilah ketika disebut nama 3 unsur yang selalu ada. Dari perspektif mana kita melihat? Paham? Makanya ini dalil yang saya katakan bahwa kalimat apalah arti sebuah nama tidak tepat dalam perspektif karena dia berhubungan dengan lafaz, berhubungan dengan orang yang diberi nama, serta sifat yang ditunjuk kepada orang tersebut. Misalkan ada seorang ibu atau ayah ditanya, ini anakmu siapa namanya? Muhammad. Kenapa ngasih nama anaknya Muhammad? Karena aku ingin dia jadi anak terpuji. Kan begitu kan? Yang dibayangkan ketika diberi nama itu apa? Sifat terpuji yang melekat dengan anak yang diberi nama Muhammad tadi. Benar tidak? Ini menjelaskan bahwa nama di dalam Islam mempunyai kedudukan yang istimewa. Sudah paham? Jadi kalau ada nanti kita ketemu apalah arti sebuah nama, kita sudah bisa memberikan gambaran logika yang benar bahwa nama di dalam Islam itu punya kedudukan yang istimewa. Paham ya? Paham? Oke, sampai di sini dulu sebelum kita baca teksnya. Ada pertanyaan tidak? Hampir sejam juga nih, 45 menit udah. 40 ya? 30 ya? Udah 30 menit juga nih, baru sebentar. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kacau balau? Kacau balau artinya, aduh kemarin pengen nanya tapi lupa, akhirnya jadi nggak nanya. Gimana nih maksudnya? Kan jadi kacau balau itu. Baik, kalau tidak ada kita baca. Sudah halaman berapa itu di situ sih? Karena ini kayaknya beda ya. Wal ismu in urida bihi lafdu. Halaman paragraf berapa? Paragraf kedua halaman 10, coba dilihat. Halaman 10 paragraf. Ini kita nggak banyak, bacanya cuma 1 paragraf setengah saja malam ini. Nah, sebelum kita baca, ini sudah paham dulu? Sudah paham ya?
Karena kalau ini nggak paham nanti baca ke sini pusing. Nah, ini pusing. Kalau di sini pusingnya 1 keliling, ini 7 keliling. Kalau nanti balik ke sini, ini harus paham dulu konsep ini. Udah? Nah, mari kita lanjut. Wal ismu, dan nama itu in urida bihil lafdu, jika yang diinginkan dengannya adalah lafad. Lafad itu artinya kata dari nama itu sendiri. Ya, kata. Nama itu kan kata benda kan? Nah, nama. Fa ghairul musamma, maka dia bukanlah orang yang dinamakan. Ya kan, seperti saya katakan, Amna bukan orang. Karena Amna adalah nama seseorang. Betul bisa bang ya? Amna bukan orang, tapi Amna adalah nama seseorang. Bisa pahami? Kalau kita kan selama ini dalam pergaulan mengatakan Amna itu orang, itu sebenarnya belum masuk untuk konsekuensi ilmu kalamnya, belum ketemu tuh. Nah, itu bahasa pergaulan sosial itu ya masih belum ketemu, walaupun nanti bisa digunakan di nomor 2, tapi itu jarang sekali dipakai. Nah, yang paling sering dipakai, makanya kenapa dikatakan tadi Bismillah bukan billah, nanti ketemunya ke sana. Li'annahu yata'allafu, karena nama tersebut terdiri dari aswatin muktaqatti'ah ghaira qarrah. Nama itu terdiri dari suara-suara yang terpotong-potong, yang tidak menyatu. Kan namanya kan, nama itu kan dari bentuk suara yang terpotong-potong. Amna. Ya kan? Ini kan? Nah, tapi tubuh kan nggak bisa dibikin suara. Bisa, tubuh saya ini dibikin suara untuk menjelaskan tubuh saya. Nggak bisa kan? Betul kan? Zat dengan nama dua hal yang berbeda, karena nama mengandung suara, sedangkan tubuh atau zat tidak mengandung suara karena dia bentuknya. Kita ngelihat tubuh udah tahu itu tubuh, tanpa perlu disuarakan. Cuma untuk memperjelas baru kita suarakan. Tapi nama kalau nggak disuarakan, karena dia nggak ada wujud nama. Saya katakan, ini namanya siapa? Lihat saja, kan nggak mungkin kita tahu. Tapi kalau tubuh, lihat saja, kita tahu, oh itu tubuh. Tubuhnya kurus, tubuhnya gemuk, tubuhnya besar, tubuhnya kecil, kita tahu. Tapi nama kalau nggak disebut bisa tahu. Maka, kata Imam Al-Baydawi, jika nama itu yang diinginkan adalah kata dari nama itu sendiri, maka itu tidak menunjukkan kepada zat atau orang yang dinamakan. Amna bukan orang, tapi Amna adalah nama untuk seseorang. Aris bukan orang, tapi nama untuk seseorang. Mudah pahami ya? Mudah ya? Udah ketemu tuh logikanya? Nah, kalau belajar filsafat kuat nih. Karena ilmu kalamnya kuat dengan ilmu logika itu. Baik. Karena nanti pengaruh ketika kita menafsirkan Bismillah itu dengan nama Allah. Kenapa nggak dikatakan dengan Allah? Kenapa harus dengan nama Allah? Kan gitu ya? Nah, baik, kita lanjutkan. Wa yakhtalifu, nama itu berbeda-beda, biikhtilafi, dengan adanya perbedaan al-umami, umat-umat, wal asar, dan masa-masa. Jadi perbedaan suku bangsa menyebabkan nama itu bisa berbeda. Contoh, di Arab namanya Muhammad, begitu sampai ke barat jadi Muhammad. Ya kan? Ahmad di Arab, begitu sampai ke barat jadi Ahmed. Ya kan? Mereka nggak bisa sebut Ahmad, dia nyebutnya Ahmed. Itu orang barat. Satu nama berbeda pengucapannya. Kenapa? Karena dia berasalkan pada suara, bukan berdasarkan pada penglihatan. Karena nggak ada wujud nama itu, tergantung suara. Walaupun bisa ditulis. Paham? Paham ya? Nah, ya berbeda-beda. Mana contoh lagi? Nama Habibullah, mungkin sampai di sana bukan lagi Habibullah, Habibullah. Pergi ke India, pasti orang India nggak bisa mengatakan Allah, susah betul. Dr. Zakir Naik aja kan susah lidahnya, memang lidah mereka agak sulit kan. Mereka menyebutnya Habibullah. Memang lidahnya begitu. Nah, jadi berubah. Untuk apa namanya, keluar suaranya jadi berubah. Ini yang dimaksud beliau. Nama karena dia berasal dari suara, dia bisa berbeda antara satu bangsa dan bisa juga berbeda karena masa. Anak kecil disebut nama Muhammad dengan orang yang sudah besar pasti beda. Orang besar sebutnya pas Muhammad pakai H lagi. Anak kecil baru ngomong, nggak bisa dia bilang Muhammad pakai tasydid lagi. Dia bilang Muhammad. Nah, itu anak kecil kan? Periode masa itu juga bisa membedakan penyebutan nama.
Maka nama bukan orang. Karena nama dia muncul dari suara yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kaum, dengan bangsa, suku bangsa, dan juga masa, waktu. Dan dia tidak terlihat, nama bisa dilihat. Kalau ditulis, kalau nggak ditulis ada bentuknya, nggak ada. Tubuh ada bentuknya, bisa dilihat. Nah, bisa kira-kira sudah paham? Kita lanjut. Wa yata'addadu taratan. Nama itu terkadang banyak. Wa yattahidu ukhra, tapi ada masanya dia hanya punya satu saja. Saya bisa punya nama banyak. Di sini saya dikenal Ustadz Amna. Pulang saya ke kampung, ya, ibu saya itu akan memanggil saya dengan nama Amna. Apa namanya? Anak-anak di kampung saya yang lebih kecil umurnya dari saya, dia akan panggil nama saya Bangna. Yang lebih besar panggil saya Dikna. Ya kan? Nama saya akhirnya lebih banyak. Satu orang ternyata panggilannya banyak. Tapi nanti ada satu nama bisa dipakai oleh banyak orang. Nama Muhammad. Ada orang satu majelis, nama Muhammadnya 100 orang misalkan. Ada orang di situ 1000. Mungkin yang punya nama Muhammad ada 100. Satu nama bersatu pada 100 orang. Tapi ada satu orang namanya macam-macam. Tapi bisa nggak tubuh Amna juga ada di tempat lain di saat bersamaan selain di sini? Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Beda kan antara zat dengan nama? Beda kan? Maka itulah ketika disebut nama yang dipahami adalah nomor satu, bukan nomor dua. Nomor dua, kalaupun digunakan sangat sedikit. Nah, nanti disebutkan di sini sangat sedikit. Nah, tidak masyhur penggunaannya. Yang masyhur penggunaannya ya di kalangan kita ketika bergaul dengan teman-teman. Ya kan? Siapa nama dia? Amna. Orang itu, iya orang. Padahal nama bukan orang, tapi nama adalah ungkapan untuk seseorang, panggilan untuk seseorang. Bisa pahami nggak sih? Nah, kita lanjutkan lagi. Wal musamma la yakunu dzalika. Sedangkan yang dinamakan tidak seperti itu. Karena tubuh Amna tetap satu, selamanya tetap satu. Begitu tubuh ini mati, selesai, sudah nggak ada tubuh lagi. Maka ungkapan ini juga tidak sama dengan apa yang diimani oleh orang-orang Hindu yang mengatakan bahwa apabila sudah mati ada reinkarnasi. Pernah dengar ya? Orang sudah mati di Hindu nanti bangkit kembali. Kalau dia baik, dia bangkit dalam bentuknya lebih baik. Kalau dia jahat, bisa saja bentuknya binatang yang jelek. Ya kan? Makanya mereka tidak boleh membunuh salah satunya sapi. Karena itu Tuhan mereka. Salah satu pemahamannya, karena itulah sapi dimungkinkan adalah bentuk reinkarnasi manusia pada masa selanjutnya. Jadi membunuh sapi sama dengan membunuh manusia yang dulu yang sudah mati. Karena dia sekarang inkarnasi. Itu dalam agama Hindu. Nah, di sini berbeda dengan kita pemahamannya. Hindu memahami seperti itu, kita tidak memahami seperti itu, karena pada kita yang bisa seperti itu hanya nama, bukan orang yang dinamakan. Bisa dipahami ya? Kira-kira letak perbedaannya jelas ya? Ya, itu keyakinan umat Hindu, tapi bukan keyakinan kita. Keyakinan kita seperti ini. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan. Wa in urida bihi, apabila yang diinginkan dengan nama tersebut zatu syai'i, zat sesuatu. Zat sesuatu itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kan semuanya punya zat itu. Nah, fahuwal musamma, maka yang dimaksud di situ adalah yang dinamakan. Sama saya katakan harimau. Pasti saya tunjuk langsung harimaunya kan? Ya kan? Meskipun dari sistem yang pertama tadi, dari cara penglihatan poin pertama tadi, menyebut harimau belum tentu tubuh harimau, zat harimau. Zat itu gabungan antara jasad dengan jiwa, itu namanya zat itu kan? Kalau pada manusia, kalau Allah kan nggak bisa disebut seperti itu. Sekarang kita lihat harimau. Harimau itu nama untuk binatang yang mengaum. Tapi dia bukan binatang, dia nama untuk binatang yang mengaum. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, ketika kita sebut harimau, kita tunjuk langsung harimaunya. Seakan menunjuk kepada yang dinamakan. Seperti dikatakan tadi, Amna itu manusia bukan? Pasti jawabannya manusia. Nah, itu menggunakan pendekatan nomor 2. Kalau menggunakan pendekatan pertama, kita katakan bukan manusia. Itu nama bagi seorang manusia. Lihat pendekatannya berbeda. Nah,
Kata beliau di sini, walakinnahu, akan tetapi nama dalam makna ini lam yashtahir bihadzal makna, tidaklah masyhur dengan makna yang seperti ini. Nah, kenapa tidak masyhur? Karena kalau kita katakan bismillah, nama itu menunjuk kepada yang dinamakan, itu artinya tahu nggak? Dengan Allah, Allah. Karena nama kan menunjukkan yang dinamakan tadi. Maka nama bukan bukan zat Allah. Nama bukan zat Allah. Jadi ketika disebut dengan nama Allah, kita membayangkan kenapa tidak dikatakan dengan zat Allah? Karena kita tidak bisa mencapainya. Gimana cara mencapai zat Allah? Tahu bentuk Allah gimana? Tahu Allah di mana? Enggak. Maka cara yang paling dekat dengan zat Allah itu apa? Namanya. Karena di dalam nama itu menunjukkan zatnya Allah. Yang kedua juga menunjukkan pada sifat Allah. Itu yang paling. Makanya Allah tidak mengatakan bismillahi atau bidzatillahi, tapi Allah katakan bismillahi. Itu alasannya kenapa namanya bahasa bismillahnya begitu. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa harus kata bismillah dengan nama Allah? Kenapa tidak dengan zat Allah? Kenapa harus dengan nama Allah? Itu alasannya. Bagaimana kita kemudian berlindung dengan zat Allah sedangkan susah kita sampai dengan zat Allah karena terlalu tinggi? Maka hal yang paling dekat dengan zat Allah itu adalah namanya. Kenapa dengan nama? Karena dalam nama ada sifat. Paham? Sedangkan kita nanti ketemu pada bagian-bagian selanjutnya, Allah itu mensifati tapi tidak disifati. Contoh, saya kasih contoh biar mudah. Ketika bicara sifat, orang yang sudah belajar ilmu sangat banyak, dia disebut alim. Betul? Yang Allah itu alim bukan? Dari mana manusia itu dapat predikat alim? Sedangkan ilmu itu kan sifatnya Allah. Berarti Allah pinjamkan sifat itu kepada kita. Betul tidak? Ya? Jadi ilmu itu dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Diberikan oleh Allah. Kalau Allah tidak memberikan, tidak mensifati kita dengan alim, kita selamanya akan bodoh. Allah berikan bagian dari dirinya yang maha kuasa itu kepada makhluknya sebagai bukti cinta. Salah satunya ilmu. Maka kemudian kita disebut alim. Orang yang sudah berilmu. Padahal kan yang maha berilmu adalah Allah. Tapi bisakah kemudian karena kita sudah berilmu lalu kita bisa menjelaskan ilmunya Allah? Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ilmu kita masih terbatas. Mustahil bisa menjelaskan yang tidak terbatas. Ini jadi penting nanti ketika kita bicara sangat jauh. Misalkan masalah hak asasi manusia yang dituntut dari barat, misalkan tanpa batasan. Orang boleh homo, boleh seksual, boleh apapun. Bebas-bebasnya karena ini ranah hak asasi manusia. Lalu kita katakan, bagaimana mungkin Anda yang punya keterbatasan menuntut hak asasi manusia tanpa batas? Bagaimana caranya? Nggak masuk akal. Gitu. Kalau Anda masih dibatasi ruang dan waktu, tapi kemudian ingin kebebasan tanpa dibatasi ruang dan waktu, itu nggak masuk akal. Tidak ada akal yang sehat yang bisa menerima itu. Itu bantahan kita. Dari mana kita paham kalimat itu? Nah, setelah belajar tafsir bismillah. Bukan belajar filsafat. Nah, belajar tafsir bismillah. Nah, seperti itu. Bisa dibangun? Mudah ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, tapi ini kayaknya sudah ada yang nggak ngangguk kepala nih. Soalnya ini ngomong apa nih? Udah mulai pusing di kepalanya nih. Ini soalnya ini ngomong apa ini? Kami ngerti bahasa Indonesianya, tapi kami nggak paham maksudnya. Karena ada juga orang ngerti bahasa Indonesia nggak paham maksudnya. Ini sama ngomong apa ini sebenarnya? Ini sudah mulai sama-samar ini kepala. Tapi ini memang bab ilmu kalam itu bab yang agak tinggi sedikit. Tapi saya jelaskan perlahan-lahan lah. Baik. Nah, poin yang nomor 2 ini yang ada di papan tulis itu tidak masyhur digunakan dengan makna seperti itu. Yang masyhur itu adalah nomor 1. Ingat saja begini mudahnya. Amna bukan orang, tapi adalah nama seseorang. Nah, itu yang paling sering digunakan. Ketika dikatakan paling sering digunakan, berarti nomor 2 pernah juga digunakan. Tapi tidak lazim, tidak masyhur, tidak sering. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Tabarakasmu Rabbika, surah Ar-Rahman ayat 78. Maha sucilah nama Tuhanmu. Kemudian dalam surah Al-A'la ayat 1, Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-muradu bihi, yang dimaksud oleh 2 ayat ini, lafdu.
lafadznya. Itu yang nomor 1 tuh. Jangan maksudkan kepada nomor 2. Ketika dikatakan sucikan nama Tuhanmu, itu bukan zat Allah, nama Allahnya. Jadi ayat itu tidak menyuruh kita mensucikan zat Allah. Kenapa tidak disuruh mensucikan zat Allah? Karena zat Allah sudah suci. Tapi sesuatu yang melekat dengan Allah bisa saja orang berpikir ini kan bukan zatnya. Sesuatu yang bukan zat kan bisa saja hukumnya berbeda. Ya dong? Bisa saja kita berpikir zat Allahnya suci, tapi nama Allah karena bukan zat bisa saja mungkin tidak sesuci zat. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa jika zatnya suci, namanya mesti sesuci zatnya. Makanya Allah sebutkan Sabbihisma rabbikal a'la. Allah bukan mengatakan Sabbihillah. Karena orang tahu kalau kamu sudah nyembah Allah pasti mensucikan Allah, tapi kamu belum tentu mensucikan nama Allah, karena kamu memahami nama Allah bukan Allah, bukan zat Allah, sehingga kamu mengatakan zat Allah suci, nama Allah tidak sesuci zatnya Allah. Makanya lahir pendapat-pendapat seperti Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada sifat bagi Allah, tidak ada. Sampai begitu. Kenapa mereka mengatakan hal yang demikian? Karena menganggap sifat dengan nama tidak sesuci zat. Padahal Allah mengatakan, kamu tidak perlu lagi mensucikan zatku karena kamu sudah yakin ketika menyembah aku bahwa aku adalah maha suci. Tapi kamu bisa saja kacau balau pikiranmu, tidak yakin bahwa sifatku juga suci, namaku juga suci, walaupun itu bukan zat. Dalam bahasa sederhana, kalau zatnya suci, nama yang melekat dengan zat itu wajib suci. Itu dalam ilmu akidah. Sifat yang melekat dengan zat itu juga suci. Kita balik. Jika zatnya tidak suci, seperti saya, punya kekurangan, kita manusia punya kekurangan, maka namanya juga punya kekurangan, sifatnya juga punya Nah, begitu cara memahami. Karena udah mulai ini kemana ini arahnya. Atau karena lebih enak Gojek nih kayaknya daripada di sini. Terkait dengan nama Allah itu dari dikenal sama orang musyrik. Iya, sejak dari masa Nabi Ibrahim. Semua pakai nama Allah semua. Tapi beda pemahaman zatnya. Nama Allah pada dasarnya sudah digunakan oleh umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah. Sudah digunakan. Tapi kemudian ada dekadensi makna, penurunan makna. Mana dasarnya? Karena Allah kadang dipakai kepada berhala. Ya kan? Sehingga Allah itu ditunjukkan bukan lagi kepada zat yang maha mencipta, kepada zat yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Allah itu pada kaum jahiliyah, orang-orang Quraisy, mereka berdoa kepada Hubal, berdoa kepada Latta, berdoa kepada Uzza, kadang-kadang menggunakan nama Allah. Ya kan? Itulah sebabnya Allah kemudian mengatakan Sabbihisma rabbik, sucikan nama Tuhanmu, jangan kau sempatkan nama Allah kepada zat-zat yang kalian bikin dengan tangan kalian sendiri, patung yang kalian bikin nama sendiri, kalian berikan nama Allah, padahal nama Allah hanya pada zat yang maha suci. Kalau Allah itu zatnya suci, namanya masih suci, nggak boleh kamu tempatkan pada berhala. Ketemu tuh? Sudah ketemu? Nah, udah kebuka sedikit dengan pertanyaan nih. Nah, Zulkarnain udah mulai paham dikit-dikit nih. Udah ketemu nih dikit-dikit. Berat ya? Berat ya? Ini pelajaran pesantren ini. Ini orang pesantren nggak boleh berat. Nah, ini pelajaran di pesantren. Li'annahu, karena nama tersebut, kama yajibu tanzihu zatihi, sebagaimana wajib mensucikan zatnya Allah Jalla Jalaluh, wa sifatihi anin naqais, dan juga sifat-sifatnya dari kekurangan-kekurangan. Kenapa Allah menyebutkan sucikanlah nama Allah? Supaya Allah ingin mengingatkan hambanya tidak meletakkan nama Allah kepada siapapun atau kepada apapun yang kurang, yang tidak suci. Berhala tidak suci, pokok pohon tidak suci, jangan kamu pakai nama Allah di situ. Sucikan nama Allah, hanya gunakan pada zat yang suci saja. Zat yang suci, gunakan namanya yang suci itu, beserta dengan sifat-sifatnya yang tidak boleh tidak disucikan. Karena sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tidak punya kekurangan. Yang kekurangan itu nama kita. Yang kekurangan itu sifat kita. Meski ada kesamaan, ini contoh ya, Rasulullah kan juga diberi nama oleh Allah Al-Halim, yang lembut kan? Tapi apakah lembutnya Rasulullah sama dengan lembutnya Allah?
Nggak sama. Kalau kita samakan jadi musyrik. Jadi lembutnya Rasulullah dalam makna Al-Halim tidak sama dengan nama Allah, makna nama Allah Al-Halim. Sama seperti saya cerita tadi. Kita juga alim kalau sudah punya ilmu. Tapikah alim kita sama dengan alimnya Allah? Enggak sama. Kenapa tidak sama? Karena kita tidak sesuci Allah. Punya kekurangan. Setiap yang punya kekurangan bukan maha suci. Yang maha suci yang tidak punya kekurangan. Hatta para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Itu menunjukkan tidaklah sealim Allah apalagi kita. Paham ya? Jadi kita alim tapi tidak sama dengan alimnya Allah. Kita mendengar tidak sama dengan mendengarnya Allah. Maka jika pendengaran Allah tidak lagi punya keterbatasan, maka mesti tidak boleh disebut punya kekurangan. Paham? Paham ya? Nah, udah ketemu ya? Kenapa disebut sabihasma rabbika? Sekarang kita jadi ketemu. Kenapa disebut bismillah? Nggak langsung disebut billah dengan nama Allah, bukan dengan Allahnya langsung. Karena nama itulah yang bisa membuat kita tahu jalannya ke Allah. Karena nama itu melekat pada zat. Yang kedua, nama menjelaskan ya kan? Jadi kita tahu. Kita kalau berdoa kepada Allah, apa yang kita bayangkan? Zat yang maha agung, maha kuasa, kalau ngasih rezeki, apapun bisa melakukan. Kan gitu kan? Memberi rezeki, sanggup, kuasa, itu kan semua sifat kan? Kenapa kita membayangkan Allah dengan sifatnya? Karena kita tidak tahu zat Allah. Tidak ada satupun di antara kita pernah melihat zat Allah. Malaikat aja nggak pernah melihat zat Allah. Makanya kita kemudian mendekati Allah dengan sifatnya. Kenapa kalau Allah tidak memperlihatkan zatnya kepada kita? Kalau diperlihatkan zatnya kepada kita, kita akan mengatakan Allah itu kurang. Kenapa? Karena bisa kita lihat sesuatu yang bisa dilihat oleh kekurangan, maka kita kan kurang. Sesuatu yang bisa dilihat oleh kurang pasti maknanya kurang. Tak mungkin. Pikiran saya terbatas. Gak mungkin pikiran yang terbatas bisa memikirkan sebuah teori yang tanpa cacat. Tak mungkin, impossible. Makanya dulu para fisikawan, ilmu matematika segala macam, ada Albert Einstein, ada Isaac Newton, mereka punya teori, tapi ada satu masa kadang-kadang teori mereka itu dibatalkan oleh teori yang lain. Kenapa? Karena sekuat apapun EQ mereka, akal punya itu dia. Tapi tidak dengan Allah. Allah saja sudah tahu yang terjadi sebelum peristiwa itu terjadi. Nggak ada manusia yang tahu. Yang manusia tahunya perakiraan. Makanya di TV itu ditulis perakiraan cuaca. Nggak ditulis kepastian cuaca. Nggak pernah ditulis. Karena kalau ditulis kepastian cuaca, diketawain orang. Bagaimana kamu mengatakan pasti? Kamu belum menjalaninya. Asumsi perakiraan itu asumsi. Kenapa? Saya punya basis data. Saya punya basis keilmuan. Prediksi saya akan terjadi hujan besok. Ya kan? Maka itu jadi bab perkiraan. Kapan menjadi fakta dan data, fakta nyata? Setelah besok kita lihat benar-benar jadi hujan. Nah, gitu kan? Kira-kira. Tapi Allah sudah bisa memastikan apa yang terjadi sebelum peristiwa itu terjadi. Allah tahu kapan kiamat, padahal kiamat belum terjadi. Kita manusia tidak ada satupun yang tahu. Maka Allah terlepas dari kekurangan. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Yajibu tanzihul alfadhi, maka juga wajib mensucikan lafaz-lafaz al-mawdu'ah yang diletakkan laha padanya, anir rafathi, dari hal-hal yang tidak baik, wa su'il adab, dan bentuk perilaku yang tidak baik pula. Jadi ketika kita bicara nama-nama atau lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang diletakkan kepada zat yang maha suci, mesti dengan cara yang baik. Maka ketika kita bicara Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita jelaskan, kita bicarakan dengan cara yang sangat perfect. Dengan membayangkan makna yang sangat perfect. Sambil melihat bahwa makhluknya penuh kekurangan. Karena untuk memahami yang sempurna harus memahami Ini contoh sederhana. Allah tidak lagi menciptakan kelaparan. Ini kita semuanya kenyang. Kira-kira kita paham nggak kalimat kenyang itu? Enggak, kalimat kenyang dipahami karena ada kelaparan. Ini nggak ada lagi kebahagiaan. Kira-kira ada kesedihan? Ada nggak sedih? Nggak ada. Karena kesedihan baru dipahami karena ada bahagia.
Ketika kita loncat tuh dari titik sedih ke titik bahagia, baru kita ngerti tentang sedih. Ketika kita loncat dari titik bahagia ke titik sedih, baru kita ngerti bahagia. Ini bahagia hilang, cuma ada sedih. Tahu kita itu sedih. Gak paham lagi kita makna sedih, karena semuanya sedih. Begitu juga, kapan kita tahu Allah itu perfect, Allah itu sempurna, Allah itu maha, ketika ada yang tidak maha. Makanya kata Allah, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu kepada penciptaan Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Kenapa? Untuk memahami Allah, memahami makhluknya yang kurang. Untuk melihat maha dahsyatnya Allah, lihat makhluknya yang tidak dahsyat ini. Untuk melihat Allah yang tidak punya kekurangan, lihat makhluknya yang serba kekurangan ini. Lihat manusia yang bisa mati, lihat alam yang kemudian bisa berubah setiap saat. Allah tidak pernah berubah, Allah tidak pernah mati. Ya kan? Allahu la ilaha illa huwal. Gitu cara memahaminya. Bisa paham sampai di sini. Ini sudah masuk bab akidah ini. Ini bab akidahnya kental sekali. Subhanallah. Kita lanjutkan. Awil ismu fihi mukhamun, atau nama padanya itu mukham, ya, mempunyai makna yang bertambah. Kama fi qauli syair, sebagaimana dalam perkataan penyair, ilal hauli, hendaklah engkau berusaha. Summa ismus salami alaikuma, maka nama yang memiliki maha kedamaian itu akan mencapai kalian berdua. Kalian berdua. Maksudnya apa? Kalau ingin kalian damai, tentram, berusahalah apapun. Mau jadi orang alim, berusahalah untuk menuntut ilmu. Mau jadi orang kaya, berusahalah cari rezeki. Tapi yang halal, yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah. Summa ismus salami alaikuma, maka kalian akan dinaungi oleh nama yang maha. Nah, sekarang ketika disebut nama yang maha penuh damai, itu zat Allah apa nama Allah? Nama Allah apa zat Allah? Ismus, nama kan? Yang di dalamnya menunjuk kepada, makanya muncul kalimat selanjutnya, wa in urida bihi sifah, apabila yang diinginkan dari nama itu sifat, seperti Ar-Razzaq. Apa yang kita bayangkan ketika menyebut nama Allah Razzaq? Sifat pemberian rezeki. Sifat kan? Kalau yang diinginkan dengan nama tersebut sifat, kama huwa ra'yu Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, sebagai pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Al-Asy'ariyah. Kata Imam As-Safarini Al-Hambali di dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah 3. Al-Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Asy'ari. Yang pertama Asy'ariyah, imamnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Al-Maturidiyah wa imamuhum Abul Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi, imamnya Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah. Kalau Maturidiyah ini biasa dipakai di daerah Uzbekistan, Pakistan, India, itu pakai Maturidi. Kalau ke sebelah sini sudah pakai Asy'ari. Yang ketiga Ahlul Hadis atau Ahlul Athar, wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Biasanya golongan yang ketiga ini golongan tafwid. Mentafwid artinya tidak berbicara. Kalau ditanya bagaimana istiwanya Allah, bima yasifullahu nafsah, dengan cara Allah mensifatkan dirinya. Mereka menjawab begitu saja. Mereka serahkan kepada Allah sepenuhnya. Tidak berani menjelaskan karena takut salah. Kenapa mereka takut salah? Karena saking sucinya Allah, saking tingginya Allah, mereka saking merasa dirinya rendah. Yang rendah belum tentu tidak akan sanggup berbicara tentang yang maha tinggi, kecuali dikasih ilmunya oleh yang maha tinggi. Saya paham ya? Ini sekarang, kalau nama tersebut yang diinginkan adalah sifat, sebagai pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari, inqasama, maka dia terbagi, inqisam sifah indahu, sesuai dengan pembagian sifat di sisi Imam Asy'ari. Jadi kalau pakai nomor 3 dibagi 3 lagi. Pakai nomor 3 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena sifat itu dibagi 3. Mana sifat yang dibagi 3? Kalau kita kan bicara sifat dibagi berapa? 4 kan? Wujudiyah, salabiyah, itu kan? Ya, ma'ani, ma'nawiyah, 4 kan?
Nah, kalau Abu Hasan 3, yang 4 itu Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ari yang belakangan seperti Imam Sanusi. Kalau Abu Asy'ari 3 ngebaginya. Sifat Allah itu ngebaginya apa yang 3 itu? Yang pertama ila ma huwa nafsul musamma. Apa yang menunjukkan kepada zat namanya, itu zat penamaannya atau zat yang dinamakan. Maksudnya adalah zat Allah. Mana contoh sifat kepada zat Allah? Al-wujud. Wujud itu kan ada kan menunjukkan sifat Allah. Sifat Allah yang menunjuk kepada zat berada. Wa ila ma huwa ghairuhu, dan juga kepada apa-apa selain zat. Apa yang selain zat? Contohnya. Contohnya seperti baqa, Allah kekal. Nah, itu kan bukan zat itu kan, tetapi menjelaskan sifat yang melekat dengan zat. Qadim itu pada sifat-sifat yang juga sudah pernah kita bahas kan, dari sifat 20 contohnya. Wa ila ma laisa huwa, yang tidak termasuk bagian pertama menunjukkan kepada zatnya atau sifat yang melekat pada zat, atau pada yang selainnya. Wala ghairuhu, artinya bukan nomor 1, nomor 2, yang nomor 3. Menggunakan bahasa yang sangat umum. Seperti mana contohnya? Alim. Alim itu artinya maha berilmu. Alim itu kan bukan zat, tapi dia melekat pada zat. Tapi alim itu berhubungan dengan pemberian Allah kepada makhluk. Karena makhluk juga dititipkan, diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Tapi baqa tidak Allah berikan. Kekal itu tidak diberikan, karena kita kan nggak pernah kekal. Kita nggak diberikan kepada makhluk kekal. Kapan kita diberi kekalnya? Oleh Allah dititipkan kekal nanti hari kiamat, bukan di dunia. Jadi sifat itu tidak berlaku di dunia saat ini. Karena tidak ada yang kekal di dunia. Paham ya? Qadim, enggak di dunia, apalagi akhirat. Karena akhirat bukan awal. Qadim itu yang enggak ada awal kan? Jadi bab pada selain zat, pada selain yang berhubungan dengan zat itu bisa diberikan kepada makhluk. Tapi yang sifat yang melekat dengan zat yang tidak diberikan kepada makhluk oleh Allah itu seperti kekal, apalagi perbedaan dengan makhluk. Oh, kita makhluk, bagaimana mungkin perbedaan dengan makhluk? Itu tidak dibagi oleh Allah. Qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah dengan sendirinya. Kita nggak bisa berdiri dengan sendiri. Betul nggak? Qudrah. Kalau qudrah itu dibagi kepada kita, itu masuk bab yang ketiga. Kenapa? Karena kita nggak bisa, saya nggak bisa ngangkat gelas ini kalau Allah tidak beri qudrah. Cuma qudrah yang diberikan kepada saya terbatas. Nah, itu saja bedanya. Iradah, kehendak, Allah bagi juga ke kita. Karena kita punya keinginan kan. Saya kalau lagi pengen minum, saya minum. Nggak ada saya lagi tidur tiba-tiba ambil gelas. Nggak ada. Kalaupun terjadi, itu 1 dalam 1000. Rata-rata kita kalau minum punya keinginan. Pertanyaannya, dari mana keinginan itu? Iradahnya Allah yang dititipkan kita sedikit, tapi sifatnya terbatas. Sifatnya terbatas. Mana sifatnya terbatas? Karena kita tidak bisa menginginkan untuk menciptakan dunia ini. Kita nggak punya keinginan untuk menciptakan dunia ini karena kita tidak mampu. Karena iradah selalu berhubungan dengan qudrah, keinginan selalu berhubungan dengan kuasa. Baik, kita lanjutkan. Sampai kemana tadi udah? Nah. Wa innama qala, dan sesungguhnya Allah berfirman bismillahi, dengan nama Allah, walam yaqul billahi, tapi tidak mengatakan dengan Allah. Li'anna tabarruka, karena mencari berkah, wal isti'anata, dan mencari pertolongan, bidzikri ismihi, dengan menyebut namanya. Dilihat kalimatnya. Kenapa Allah tidak mengatakan billah, dikatakan bismillah? Karena mencari berkah dan pertolongan itu dengan nama Allah. Loh, kan yang memberikannya zat Allah. Betul, tapi untuk sampai kepada zat Allah kita tidak bisa. Karena kita nggak bisa melihat zat Allah, tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak tahu di mana zat Allah. Tahu di mana zat Allah berada? Nggak tahu. Iya kan? Gaib. Makanya kita disuruh beriman kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, gaib. Maka kita tidak bicara pada yang gaib kecuali ada dalil. Gitu kan? Karena dalil itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya Muhammad SAW. Maka kita katakan, untuk mendapatkan berkahnya Allah,
untuk meminta pertolongannya Allah, kita gunakan nama Allah. Saya kan sering mengatakan, kalau mau berdoa pakailah nama yang 99 itu kan. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'auhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'auhu biha, maka hendaklah kalian meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Terpahami? Nah, itu satu. Masih ada lagi sebabnya. Aulil farqi bainal yamini wa tayammuni, atau untuk membedakan antara mana yang sumpah dan mana pengharapan berkah, pemberian berkah. Coba lihat, perhatikan. Bismillah. Billah. Ini kita buang ismnya kan? Tinggal billah kan? Pertanyaannya, kalau ditulis billah ini banyak bukan lagi lil musahabah, bukan lagi lil isti'anah, tapi lil qasam, untuk bersumpah. Kayak wallahi, artinya bukan lagi dengan Allah, artinya demi Allah. Jadi kalau tidak ada nama Billahirrahmanirrahim, itu artinya demi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bukan lagi dengan. Tidak diartikan dengan. Kenapa? Karena fungsi ba-nya berubah lil qasami, untuk sumpah. Seperti kita mengatakan wallahi, demi Allah. Jadi menggunakan sumpah dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab ada 3. Huruf waw, huruf ta, huruf ba. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu bisa 3-3-nya. Nah, untuk supaya membedakan antara sumpah dengan ba yang lil musahabah untuk mengharapkan berkah dan ba lil isti'anah untuk mengharapkan pertolongan, maka digunakanlah bismi, tidak langsung kepada billah. Paham? Jadi dari sisi maksudnya sekarang jelas, nama Allah digunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah karena kita tidak mau zat Allah itu seperti apa. Karena nggak pernah ada yang lihat. Maka kita mengenal Allah dari sifat-sifatnya yang Allah berikan. Allah kan nggak pernah menjelaskan apakah Allah punya tangan atau tidak kan ke kita kan? Nggak ada. Kita nggak bisa mengatakan Allah punya jari 5 seperti kita. Nggak boleh, haram. Bahaya itu secara ilmu akidah. Karena kita tidak tahu, maka mendekatkan diri kita kepada Allah melalui namanya dan melalui sifat-sifat Allah yang kita amalkan. Nah, itu sebabnya Allah tidak mengatakan billah. Maka kita lihat ayat pertama yang turun pada Rasulullah. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbika. Bukan iqra bi rabbika. Bukan dengan Tuhanmu. Bismi rabbika. Tetap digunakan kata dalam bahasanya. Kalau wahai kalian makhlukku ingin dekat padaku, pelajarilah namaku, kemudian carilah kandungan yang ada di dalamnya, pahami maksudnya lalu amalkan. Itulah cara mendekatkan diri kepadaku. Makanya ada hadis yang mengatakan, siapapun yang menghafal Asmaul Husna, inna lillahi tis'atan wa tas'ina isman. Allah punya 99 nama. Faman hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Kata para ulama, menghafal itu 3 maknanya. Menghafal dalam arti kata hafal di luar kepala. Yang kedua, mentadaburinya, tahu maknanya, paham maksudnya. Yang ketiga, diamalkan. Siapapun yang melakukan 3 ini pada nama Allah, maka dia masuk surga. Contoh misalkan Allah punya nama As-Sabur, Maha Sabar. Kita begitu diuji oleh Allah sabar. Untuk yang mengamalkan apa yang ada pada Asmaul Husna. Siapapun yang sanggup pasti masuk surga. Maka menggunakan nama. Sekarang pertanyaannya, kenapa digunakan nama? Sudah ada jawabannya. Ya, pertama, karena dengan nama itulah kita bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah. 1. Yang kedua, dalam sistem bahasa Arab untuk membedakan mana sumpah dan mana ba untuk mengharapkan berkah dan pertolongan. Kalau digunakan billahi, maka ba-nya bukan lagi ba lil musahabah atau lil isti'anah, bukan lagi ba mengharapkan berkah dan mengharap pertolongan, tapi sudah menjadi babul qasam, bab sumpah. Tapi kalau pakai bismillah, fungsi ba-nya tetap dalam sistem ilmu bahasa Arab, itu lil musahabah dan lil isti'anah. Sampai di sini paham? Sekilas singkat saja sekali lagi. Kalau pakai billah, maknanya bukan lagi dengan, tapi demi, dalam makna sumpah. Tapi kalau pakai bismillah, maknanya masih dengan, yang menunjukkan pengharapan kepada barakah dan pertolongannya Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Walam tuktabul alifu
tidaklah alif ditulis. Nah, kan alifnya tidak ditulis kan? Kalau bismi rabbika ditulis, sudah pernah kita jelaskan minggu kemarin ya. Apa alasan ditulis, apa tidak alasan ditulis sudah disebutkan kan? Nah, nanti lihat aja YouTube minggu kemarin. Kalau saya jelaskan lagi nanti ini udah 1 jam setengah udah. Baru segini saja kita baca udah 1 jam setengah. Subhanallah. Banyak pahala insyaallah. Ada ma huwa wudi'al khattu bi kathratil istimal, sebagaimana adanya ya. Karena banyaknya penggunaan. Ini penggunaan yang paling banyak itu kalau nama diletakkan dengan Allah maka tidak ditulis alifnya. Tapi kalau diletakkan dengan yang lainnya dengan kata Rabbun, dengan kata apapun digunakan kata huruf alif. Jadi kalau misalkan disebut Bismillah tulisnya begini. Tidak boleh tulis alif. Tapi itu secara penggunaannya. Tapi kalau tulis dengan nama Tuhanmu, tambahkan alifnya. Bismi rabbika. Kenapa? Karena bukan nama Allah Rabbun itu. Nah, pakai alifnya. Makanya Iqra bismi rabbika. Coba lihat tuh, dipakai alifnya. Iya kan? Pada bismillah tidak ada alifnya. Sudah kita bahas kan 2 minggu yang lalu ya? Baik. Bi'salismul fusuq. Ya. Pada itu saya jelaskan bi'salismul fusuq saat itu ya. Iya, penting. Iya. Hamzatul wasal ya. Baik. Nah, waktu wilatil ba, maka cara baca ba yang tidak ada alif dipanjangkan. Untuk apa? Iwadad anha, sebagai bentuk ganti daripada alif yang tidak ditulis. Ini tidak boleh dibaca bismillah. Tidak boleh baca bismillah. Dipanjangkan. Bagaimana cara panjangnya? Bismillah. Itu cara baca yang benar. Makanya kalau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, salah. Bismillah. Terlihat kan bedanya kan? Bismillah. Kenapa dipanjangkan sedikit? Menunjukkan padanya ada alif. Dibaca agak dipanjangkan untuk menunjukkan sebagai ganti alif yang sudah tidak ditulis. Maka disebut wa tuwilatil ba'u iwadan anha. Dipanjangkan huruf ba sebagai ganti huruf alif yang dihilangkan. Nah, kalau di sini bismi rabbika nggak perlu dipanjangkan karena alifnya ditulis. Kalau di sini karena dihapus dipanjangkan. Bismillah, coba lihat qari baca tuh. Semuanya begitu bacanya. Bismillah, nggak ada yang baca bismillah, nggak ada. Pasti ada penekanan pada ba untuk membedakan antara ba yang di depannya ada alif dengan ba yang di depannya tidak ada alif pada kalimat bismi. Bisa paham? Sampai di sini selesailah pembahasan kita. Jadi bab secara bahasa nama itu sudah kita pelajari, secara ilmu akidah juga sudah kita pelajari. Yang paling banyak digunakan satu adalah terkait dengan lafaz, ini ya. Kemudian yang berhubungan dengan sifat. Di mana kita pahami tentang sifat ini ketika kita belajar Asmaul Husna. Yang ini jarang digunakan walaupun ada. Kan kita juga, kalau kita dalam sehari-hari malah justru nomor 2 ini yang paling banyak kita gunakan kan? Padahal dalam secara keilmuan ini paling sedikit digunakan. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini ada yang bingung, boleh angkat tangan. Karena saya khawatir begini, nggak tahu kami angkat tangan, nggak tahu apa Ustadz lagi ngomong dari tadi. Ini yang saya takutkan. Tapi insya Allah adalah bagian-bagian yang dipahami kan? Nggak mungkin semuanya nggak paham kan? Ada bagian-bagian yang insya Allah dipahami. Mungkin nanti ketika nonton Instagram, ya, yang tadi nggak paham jadi paham kembali. Kadang-kadang ilmu itu kan tidak datang sekaligus kan, satu waktu. Ketika diulang-ulang nanti ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan bicara tentang Allah. Bismillahi, ya kan? Bismillah sudah selesai. Nanti kita bicara tentang Allah. Baru Allah aja udah 5 pertemuan ya. Subhanallah. Ini bukan apa-apa, tapi karena memang lihat begitu bedanya para ulama ketika menulis kitab. Coba kalau kita belajar nggak pakai kitab. Mungkin nggak begitu kita menjelaskannya. Mungkin nggak begitu kita akan sampai ilmunya. Mungkin kalau kita nggak pakai kitab seperti ini, mungkin ngajar Fatihah itu 2 kali pertemuan udah selesai sampai waladhdallin. Tapi karena baca kitab baru 5 kali pertemuan, baru nyampe bismi. Masa waladhdallin sampai aminnya kapan? Sejadi 50 pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihatlah nanti akhirnya. Hanya Allah yang tahu kan. Itulah indahnya kalau kita belajar ilmu pakai kitab. Makanya beda ilmu pakai kitab dengan ilmu pakai talk show. Duduk di depan bicara cuma suruh dengar saja ya, beda ilmunya. Karena di sini ketika bicara kitab dalamnya lebih kerasa. Makanya kenapa kita selalu mengajak
supaya orang-orang mau ngaji kitab kembali, karena ini menjadi gudang ilmu. Allah, kita doakan semoga Imam Al-Baidawi dianugerahkan pahala yang berlebih oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa maliki yaumiddin. Sallallahu. Baik, saya akhiri sampai di sini. Silakan ditutup dengan doa kafaratul majlis.